semuanya, selamat datang di channel Frontal Education. Saya Parianto. Di sini saya akan menjelaskan kembali dalam pertemuan ini tentang bilangan. Tentunya adik-adik masih ingat kemarin kita belajar tentang macam-macam bilangan. Bilangan di sini adalah yang kita kembali lagi kita ingat adalah bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, dan bilangan asli. Nah, bilangan ganjil kemarin sudah jelas. Kalau bilangan ganjil adalah bilangan yang salah satunya tidak punya pasangan. Sedangkan bilangan genap adalah bilangan bila kita gabungkan saling berpasangan. Sedangkan bilangan prima adalah bilangan yang terdiri dari dua faktor. Sedangkan bilangan asli, bilangan yang dimulai cara menghitungnya menggunakan bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kali ini dari bilangan ini termasuk bilangan cacah. Kenapa dikatakan bilangan cacah? Di dalam bilangan cacah ini memuat bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, bilangan asli. Kenapa dikatakan bilangan asli masuk dalam bilangan cacah? Karena bilangan cacah dimulai dari angka 0. Kemudian aslinya 1, 2, dan seterusnya. Itu makanya bilangan cacah ini memuat bilangan ganjil, genap, prima, asli. Itu bisa dikatakan seperti itu. Baiklah adik-adik sekalian, di sini bagaimana kita bisa membaca bilangan menggunakan nilai tempat. Nilai tempat tentunya di sini saya sendiri akan membuat tabel tentang bilangan. Nah, tabel bilangan itu tentunya adik-adik harus bisa mengetahui tentang tabel bilangan. Saya sendiri di sini akan membedakan atau saya menggunakan tabel ini khusus untuk bilangan cacah. Kenapa saya menggunakan tabel ini? Tidak seperti nanti bila adik-adik ketemu tabel di bilangan bulat dalam video berikutnya. Tentunya di sini saya akan mencantumkan satuannya di kolom sebelah kanan. Ini satuan. Ini saya gambarkan. Kemudian puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, dan ratusan ribu. Nanti di dalam bilangan bulat tentunya akan berbeda. Karena bilangan bulat itu seperti garis bilangan. Ada bulat negatif dan ada bulat positif. Maka dalam tabelnya akan berbeda. Satuannya nanti letaknya di tengah-tengah setelah 0. Jadi 0, baru satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Kemudian yang di kesananya, di 0 itu sebagai garis tengah itu negatif. Ya, negatif 1, ya, atau juga persepuluhan, ya, di situ negatif persepuluhan, dan seterusnya. Inilah perbedaan-perbedaan. Oke, itu nggak jadi masalah. Saya harap nanti adik-adik paham. Kenapa saya menggunakan tabel ini? Supaya memudahkan untuk membaca bilangan secara tertulis. Oke, kembali lagi ke sini. Di sini saya ingin memberi contoh, ada 3 contoh. Contoh apa? Bilangan. Ada angka 5, 3, 0. Yang nomor 2 ada 2, 1, 4, 6. Yang ketiga di sini ada 1, 2, 5, 6, 1. Nah, tentunya kalau adik-adik suruh membaca ini mungkin masih banyak kurang tepat. Maka masukkan dalam tabel supaya lebih mudah. Di sini cara memasukkannya dari satuannya dulu. Hitung aja. 0 ini kamu pindahkan ke satuan. Kemudian
3-nya ke puluhan. Kemudian 5 ini dimasukkan di ratusan. Nah, tentunya cara membacanya dari depan, jangan dari belakang. Memasukkannya dari belakang, tapi membacanya dari depan. 5 ini adalah 500, jadi 530. Kenapa satuannya? Satuannya 0. Maka menjadi ditulis 530. Nih. Jadi bila adik-adik menjawab 530 ditulis dengan angka atau dengan tulisan, yang ini ditulis dengan angka, ini dengan tulisan. Bila menjawab seperti ini dinyatakan jawaban itu tepat. Kemudian contoh yang kedua, di sini ambil aja dari satuannya, nggak usah berpikir dulu. 6 masukkan, angka 4 masukkan, angka 1 masukkan, kemudian angka 2 masukkan. Bagaimana cara adik-adik membaca? Membacanya dari depan. Dari 2 ini apa? 2000. 1 ini ratusan. 4 adalah puluhan. Satuannya adalah 6. Jadi 2146. Ditulis 2000. Ini 2000. Kemudian 100. 40-an, jadi 40. Satuannya adalah 6. Bagaimana cara membaca ini adik-adik? 2140. Bila adik-adik menjawab 2146, maka jawaban itu adalah benar. Oke. Berikutnya yang ketiga. Di sini ada angka yang satuannya 1, angka 1. Tulis angka 1. Kemudian puluhannya ada angka 6. Masukkan di puluhan. Ratusannya ada angka 5. Kemudian ribuannya ada angka 2. Puluhan ribu ada angka 1. Bacanya di sini ini 10.000. Karena puluhan ribu, 10.000. Ini adalah ribuan, jadi digabungkan menjadi 12. 10 ditambah 2000, 10.000 ditambah 2000 adalah 12.000. Tulis di sini 12.000. Nah, berikutnya ini adalah 500. Tulis di sini 500. 60-an dan satuannya 1, jadi 61. Bila adik-adik menulis dengan kata-kata sesuai dengan tabel 12.561, jawaban itu dinamakan tepat. Inilah adik-adik bagaimana caranya adik-adik memasukkan bilangan-bilangan ke dalam tabel, kemudian adik-adik bisa membaca bilangan itu sendiri. Itu sangat penting. Itu sangat penting adik-adik ya. Bagaimana adik-adik bisa melihat tentang nilai uang kalau adik-adik tidak bisa membaca tentang tabel bilangan. Nah, di situ ada lagi nanti kwitansi dalam perdagangan. Selain juga angka, juga ada kata-kata atau bacaan dalam tulisan itu. Yang
maka itu dibaca dengan tulisan. Kalau adik-adik mungkin hari Minggu atau hari Minggu atau kemana saja, atau juga ikut orang tua, ya ikut orang tua pergi ke bank, di situ bank juga akan melakukan yang sama. Di situ juga menulis nilai berapa yang mau diambil adik-adik, di situ ditulis. Makanya kemudian ada tulisannya. Nah itu harus sesuai. Begitu juga mungkin di banyak sekali kalangan yang membutuhkan itu. Jadi adik-adik, dalam hal ini tentunya adik-adik harus bisa membaca. Biarpun bagaimana hal-hal seperti ini harus kita perhatikan untuk kehidupan di masa depan.